Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubasysyiral mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Taqabbaluhu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal a'idin wal faizin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah dibacakan pada bagian kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang berikutnya atau yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakbir wali rabbika fasbir. Pada bagian kelima sudah turun surat Al-Muddatsir. Pada bagian keenam ini saya akan membacakan yaitu utusan Quraisy menghadap Abu Thalib. Sedemikian besar kemarahan masyarakat Quraisy terhadap misi dakwah Rasulullah SAW. Namun mereka tetap kebingungan mengatasinya. Sebab yang mereka hadapi adalah Rasulullah SAW yang terkenal dengan akhlak mulia yang belum pernah mereka dapati orang semacam beliau dalam sejarah nenek moyang mereka. Akhirnya mereka menempuh cara membujuk pamannya, yaitu Abu Thalib, untuk mencegah dakwah Rasulullah SAW. Mengingat kedudukannya dalam diri beliau, namun Abu Thalib menolak perintah mereka sehingga Rasulullah SAW tetap dapat meneruskan dakwahnya. Gagal membujuk Abu Thalib untuk mencegah dakwah Rasulullah SAW, orang-orang Quraisy semakin kebingungan. Apalagi beberapa bulan kemudian akan datang musim haji, di mana orang-orang Arab dari berbagai penjuru berdatangan. Mereka berpendapat bahwa Rasulullah SAW harus diberi citra negatif agar tidak dapat menyampaikan misi dakwahnya di kalangan jemaah haji. Untuk merealisasikan hal tersebut, mereka pun berkumpul di rumah Walid bin Mughirah untuk bermusyawarah. Mulanya mereka mengusulkan agar Rasulullah SAW dijuluki sebagai dukun saja. Tetapi hal tersebut ditolak oleh Walid karena menurutnya tidak ada tanda-tanda dukun pada diri Rasulullah SAW. Kemudian mereka mengusulkan tuduhan gila, penyair atau pesihir. Namun semua itu ditolak karena tidak ada yang sesuai dengan pribadi Rasulullah SAW dan apa yang beliau sampaikan. Setelah berempuk sekian lama, akhirnya mereka sepakat untuk menjuluki Rasulullah SAW sebagai tukang sihir. Pada awalnya julukan tersebut tidak disetujui oleh Walid. Namun karena tidak ada pilihan lain, maka julukan itulah yang akhirnya disepakati. Paling tidak menurut mereka, karena apa yang Rasulullah SAW lakukan telah membuat anak berpisah dengan orang tuanya, saudara berpisah dengan saudara dan keluarganya, suami berpisah dengan istrinya.
Setelah mengambil keputusan tersebut, maka ketika musim haji tiba, kaum musyrikin Arab dengan segera berjaga-jaga di setiap jalan yang menjadi pintu masuk ke Mekah dengan tujuan memperingatkan setiap orang yang datang agar tidak mendengar dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain apa yang telah disebutkan di atas, masih terdapat berbagai upaya yang mereka lakukan untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Di antaranya, satu, ejekan dan hinaan serta berbagai macam tuduhan. Hal tersebut Allah kisahkan dalam Al-Quran surat Al-Hijr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Mereka berkata, hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Surat Al-Hijr ayat 6. Jika Rasulullah SAW sedang duduk dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya yang miskin, mereka mengejeknya. Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Surat Al-An'am ayat 53. Mereka sering menertawakan kaum muslimin, saling mengedipkan mata penuh ejekan jika kaum muslimin berlalu di hadapan mereka, dan mereka menuduh mereka sebagai orang-orang sesat. Surat Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 33. Kedua, menyebarkan isu negatif dan berbagai bentuk subhat terhadap ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah kebohongan dan dongeng orang-orang dahulu. Surat Al-Furqan ayat 5 dan 4. Ketiga, penawaran. Di antara penawaran yang mereka ajukan kepada Rasulullah SAW adalah berupa ibadah secara bergantian, yaitu dalam 1 tahun Rasulullah SAW beribadah kepada Tuhan mereka, lalu di tahun berikutnya mereka beribadah kepada Tuhan beliau, Rasulullah SAW. Tawaran yang sangat lucu tersebut langsung ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya surat Al-Kafirun yang artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah bagian ke-6 yang alhamdulillah wa syukurallah, mudah-mudahan pembacaan hikayat perjalanan hidup Rasulullah SAW yang singkat ini mendapatkan magfirah ridha Allah SWT, sehingga kita menjadi menambah wawasan untuk kita semua bagaimana perjuangan Rasulullah SAW untuk menegakkan ajaran Islam yang kafah. Para hadirin wa hadirat rahimakumullah. Selanjutnya cerita di bagian ke-7, yaitu penindasan dan penyiksaan untuk kaum muslimin yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa yang ada di rumah, sekian pembacaan cerita perjalanan hidup Rasulullah SAW untuk menegakkan agama Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.